Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai lighting di 3D Blender. Nah, lighting 3D Blender nanti yang saya jelaskan masih basic ya teman-teman. Bagi pemula yang ingin belajar lighting di 3D Blender, itu ada dua jenis, yaitu World Lighting dan Lamp Lighting. Oke, sebelum saya menjelaskan secara detail, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru setiap minggunya dari saya. Teman-teman jangan ragu untuk mengikuti channelnya karena materi yang saya berikan ini secara berurutan dan ada tips and triknya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke videonya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai lighting di 3D Blender. Nah, yang saya jelaskan saat ini adalah basic ya, teman-teman. Hanya dua yang saya jelasin. Sebenarnya ada lagi selain lighting mengenai World dan lighting lamp lighting. Jadi yang saya jelaskan saat ini adalah World dan lamp lighting. Jadi pengertian dari World lighting itu maksudnya gini, pencahayaan berdasarkan suasana ketika kita berdiri di tengah lapangan tanpa matahari. Kurang lebih seperti jadi kondisinya kayak berawan, kurang lebih ya. Jadi menggunakan sky. Nah, tapi di sini tidak sky, tapi beda ya teman-teman. Nanti saya jelasin. Terus kalau lamp lighting itu menggunakan jenis-jenis lampu. Kira-kira lampunya nanti bentuknya seperti apa? Ada yang point, ada yang sun, terus kemudian ada yang area dan sebagainya, nanti saya jelasin. Oke teman-teman, jadi standarisasi dari standar yang pertama kali kita lakukan pada hari ini yaitu basic dari 3D Blender. Di awal teman-teman silahkan dihapus dulu, saya tekan delete di keyboardnya, terus kemudian objeknya ya, boxnya dihapus, terus kemudian teman-teman tinggal pilih add, pilihnya mesh, pilihnya plane. Saya buat lantai dulu ya, dasar. Jadi kalau kita ingin bermain lighting, setidaknya ada objek dan lantainya supaya kelihatan nanti bayangannya jatuhnya kemana, kurang lebih seperti itu. Oke, saya tekan S dulu, lalu saya besarkan sesuai dengan selera, kira-kira demikian aja. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal pilih add lagi, pilihnya namanya monkey ini saya geser ke atas ya, lalu tekan G, lalu tekan Z di keyboard, lalu geser ke atas. Iya, klik, selesai, lalu tekan R, lalu tekan Z. Kayak saya kepengen arahnya itu monkey-nya ke arah depan teman-teman ya. Oke, karena lighting standarnya ada di sini nih, teman-teman nih, ada di sini nih, di depan. Jadi saya mengarah ke depan kurang lebih. Nanti bisa digeser-geser ya, gampang. Terus teman-teman tinggal add lagi, pilihnya saya pakai sphere. Oke, si monkey-nya saya geser dulu ya teman-teman. Saya tekan G lalu Z, Y, tekan Y geser ke kiri. Lalu ini juga saya tekan G, aktif isi bolanya, sphere-nya, lalu tekan Z ke atas. Iya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita dekatkan, yes. Lalu tekan shift, lalu tekan klik tombol tengah untuk mengarahkan supaya terlihat seperti ini teman. Oke, saat ini monkey-nya saya coba untuk menghaluskan. Di sesi pertama saya sudah jelaskan menghaluskan bagaimana. Teman-teman klik di sini, lalu klik di modify, pilihnya subdivision surface, lalu teman-teman menambahkan jumlah segmennya. 2 saja deh, cukup. Lalu teman-teman klik kanan di sini di bagian si monkey-nya, lalu pilih set mode smooth ya. Ini juga sama, diaktifkan, klik kanan set smooth. Oke, sudah selesai. Nah, sampai di sini teman-teman untuk bermain dengan lighting teman-teman cukup klik di bagian sini. Jadi model dari tampilan viewport objeknya kita pakai yang namanya viewport shading, bukan yang wire, bukan yang ini, bukan ya. Kalau ini standar displaynya tuh dia tidak ada lightingnya, tidak kelihatan. Ini hanya tampilan doang ya teman-teman. Kalau untuk mengatasinya klik di sini dulu awalnya. Nah, ketika diklik di sini teman-teman sudah melihat bahwa ada lighting di sini. Ya, udah ada lightingnya di area viewport yang kita lihat ini. Terus teman-teman juga bisa melihat ada bayangan yang sudah tampil di sini. Ini adalah standarisasi lampu yang disiapkan oleh si 3D Blender. Teman-teman juga bisa klik di sini, lalu tekan G, teman-teman bisa menggeser-geser. Nah, ketika teman-teman menggeser, teman-teman bisa melihat perubahan yang terjadi ketika lightingnya berpindah-pindah tempat. Oke, itu dia teman-teman. Oke, saat ini saya mau jelasin yang namanya istilahnya adalah World Lighting dulu ya teman-teman. Jadi bukan yang lamp lighting ya teman-teman. Oke, standarisasinya saya coba untuk hapus dulu, saya delete aja lamp lightingnya ya.
Jadi teman-teman klik aja lighting di sini, lalu teman-teman tinggal tekan delete, hapus. Nah, tidak ada lighting. Oke, kalau yang dimaksud dengan word lighting ini teman-teman harus konsentrasinya di sini, teman-teman. Nih dia ada namanya word properties ya, teman-teman. Tinggal diatur kira-kira lightingnya di sini untuk penerangannya bagaimana. Teman-teman bisa ngeliat. Nah, itu dia. Kurang lebih kayak gini ya. Nah, itu dia. Jadi word lighting ini suasananya memang ada cahaya tapi tidak terbentuk. Nah, supaya terbentuk, jadi ini lingkungan, background, latar belakang background itu berubah. Nah, ini mempengaruhi nanti ketika ada bayangan. Nah, maksudnya bagaimana? Oke, misalkan saya ngambil lighting ya. Kalau lighting sudah dihapus, teman-teman cukup coba untuk kemari, add, pilihnya lighting, pilihnya point. Oke ya. Ketika saya pilih point, teman-teman di sini sudah ada lighting, lalu teman-teman tekan G, lalu geser ke atas. Iya, geser ke atas ya. Setelah digeser ke atas, teman-teman bisa klik di bagian sini. Di sini ada namanya Object Data Properties. Jadi si parameter lighting ini bisa dilihat di sini. Saya klik di sini. Kondisi saat ini 10 watt ya. Standarisasinya sih 1000, teman-teman. Jadi teman-teman bisa merubah standar 1000. Nah, teman-teman bisa ngelihat itu dia, teman-teman ya. Jadi lightingnya ketika saya naikkan otomatis nilainya akan ketahuan cahaya seperti apa. Dan teman-teman bisa menggeser-geser arahnya kemana. Nah, itu dia. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya geser ke atas. Jadi kalau teman-teman menggunakan yang namanya word lighting di sini, teman-teman, jadi teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada namanya warna latar. Nah, ini suasana latar. Jadi defaultnya ini sebenarnya warnanya warna gelap ya, normal gelap biasa seperti ini. Nah, itu dia. Atau lebih gelap saya normalin lagi. Kira-kira segini. Ini standarnya. Nah, standar itu begini teman-teman. Nah, itu dia. Oke, ini saya coba 0, ini 0, ini 0 juga. Udah, cukup kurang lebih seperti itu ya. Ini kondisinya di sini nih, tengah. Jatuhnya dia di tengah sini. Kondisinya ya. Jadi kalau standar itu seperti ini. Tapi kalau kita sudah bermain Word, kalau Word lighting, teman-teman klik di sini. Nah, ini untuk merubah suasana. Suasananya bagaimana? Ketika kondisinya, biasanya word lighting ini dipakai ketika kita ingin melihat suasana mau pagi, siang, atau malam. Nah, itu dia di sini. Jadi misalkan mau pagi, suasana lebih kemana? Misalkan warnanya agak lebih kekuningan. Nah, yaudah sedikit saya kasih warna lebih terang ke atas di sini. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal diatur. Ini jangan terlalu terang banget, karena di sini akan berubah nanti suasananya. Terus kemudian teman-teman tinggal dirubah warnanya kira-kira kebiruan atau kekuningan. Nah, itu tergantung kebutuhan. Itu dia teman-teman. Ya, bisa kelihatan ya di sini ya. Teman-teman bisa melihat bahwa fungsi dari word lighting di sini adalah untuk suasana backgroundnya menjadi berubah. Iya, itu dia teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ingin normal, saya mau hitam aja deh, normal biasa aja, ya sudah, berarti kondisinya ditaruh di tengah di sini. Terus teman-teman agak ke bawah dikit. Nah, jadi nanti agak pekat. Nah, itu dia aslinya. Ya, kondisinya seperti itu. Oke, simple, sederhana teman-teman untuk yang word lighting. Jadi biasanya mempengaruhi ketika kita melihat bayangannya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang lighting yang ini? Nah, ini yang saya pilih. Oke, saya geser dulu ke sini pelan-pelan. Oke, saya lihat lighting ada di sini. Ini saya geser dulu lightingnya, saya tekan G, saya geser kemari. Iya, saya dikit kemari ya, saya geser. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa kalau misalkan lightingnya saya turunin ke bawah, saya tekan G, lalu saya tekan Z arah ke bawah. Nah, teman-teman akan terlihat apa yang terjadi. Ya, oke. Ini kondisinya karena lightingnya agak dekat ke sana. Saya geser ke kanan belakang. Nah, itu dia. Oke, saya geser lagi kemari. Saya naikin ke atas sedikit. Ya, saya tekan G, saya geser ke atas sedikit. Iya, itu dia. Oke. Cukup begini aja ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di lighting ini, teman-teman bisa melihat bahwa bayangan sudah tersedia karena standarisasinya sudah diaktifkan. Nah, otomatis aktif ya. Ketika saya klik di sini untuk lighting, saya klik di sini ya untuk mengontrolnya ya, teman-teman klik aja di sini. Lalu teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada color, ada power, ada specular, ada radius. Ini untuk apa? Ini color, power, specular, dan radius ini sebenarnya semua sudah ada di sun, sudah di spot, sudah ada di area. Oke, saya jelaskan dulu untuk yang point ya teman-teman. Ya, kalau yang point sendiri teman-teman,
Ini ibaratnya lampu seperti matahari, jadi arahnya kemanapun. Jadi tidak ada batasan, ya kurang lebih seperti itu ya. Untuk standarnya seperti itu ya. Sedangkan kalau sun memang arahnya seperti menunjuk ke arah targetnya kemana. Nah, gitu ya teman-teman, juga bisa menggeser di titik di sininya nih, di bawahnya tuh. Jadi arahnya bisa diatur. Nah, gitu ya. Jadi dengan posisi diam di tempat, kita bisa masih mengatur arahnya menuju kemana sorotannya kurang lebih. Lain dengan poin. Kalau poin untuk mengaturnya saya harus menggeser si lampunya. Saya geser lampunya, baru ketahuan arahnya kemana. Itu dia teman-teman ya. Oke, itu bedanya antara poin dan sun. Oke ya. Pada dasarnya sama semua, cuman dia arahnya ke satu titik kalau yang ini ya. Oke, kalau spot sendiri adalah lampu seperti lampu senter teman-teman. Seperti lampu senter, dan teman-teman juga bisa menggeser titik yang depannya warna kuning ini. Jadi kalau orang bilang namanya target, kalau yang belakang spotnya. Ini juga sama, kalau sun juga sama, sumber cahayanya di sini dan targetnya di sini ngeliatnya, arahnya kemana kurang lebih ya. Nah kalau spot sendiri seperti apa ya, seperti sun juga, tapi dia ada batasan area untuk pencahayaannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengatur kira-kira arahnya kemana kurang lebih seperti itu ya, apakah mau ke kanan, ke kiri dan sebagainya, kurang lebih seperti itu ya. Terus kalau area bagaimana? Nah area ini dia seperti lampu yang ada batasannya tapi berbentuk berbentuk polanya, kalau saya bilang kayak proyektor. Jatuhnya kayak proyektor ya teman-teman. Loh maksudnya bagaimana? Iya, jadi teman-teman bisa melihat di sini di bagian bawah atasnya nih, di spotnya itu teman-teman bisa mengontrol kira-kira nanti customnya tuh. Kalau saya pilih yang namanya square, misalkan rectangle ya, nah itu nanti bentuknya kotak, teman-teman bisa mengatur kira-kira maunya 2 meter atau bagaimana, atau 2 meter ukurannya ya, teman-teman bisa lihat. Nah itu dia, teman-teman bisa lihat bahwa dimensinya kayak gitu. Nah ketika nanti saya tarik ke bawah seperti ini teman-teman, lalu teman-teman bisa menurun ke bawah, saya tekan G, lalu saya tekan Z ke bawah. Nah batasnya segitu teman-teman. Nah itu lihat kotak ya, karena yang kita punya itu kotak. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan saya kasih 1 meter ukurannya, ya sudah seperti itu. Standarisasinya 1000. Jadi yang 1000 ukuran kekuatan power 1000 tuh yaitu poin, spot dan area. Itu 1000 semua rata-rata. Tapi kalau yang sun nggak 1000, dia lebih besar gitu kan dibanding yang poin, spot dan area. Ini cukup diketik 5 aja udah kecil standar ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kalau sedangkan kalau kalau yang di poin, spot dan area cukup mengetik misalkan mau 1 ya, mau 2 watt ya, kurang lebih gitu ya teman-teman. Oke, begitu pula dengan yang ini juga sama. Saya klik aja. Oh, saya maunya misalkan areanya beda. Wah, saya pilih di area beda ya. Saya maunya 1000. Oke. Tuh teman-teman kayak gitu ya. Jadi kalau spot standarisasinya adalah 1000, yang ini 1000. Nah sedangkan kalau yang ini dia standarnya, kalau sun lebih ke 500 itu normalnya. 1000 ini terlalu besar ya, saya ketik 5 aja deh. Nah kecil, lebih rendah. Jadi teman-teman bahwa cara mengontrolnya seperti itu ya teman-teman. Saya geser ke atas dulu, saya tekan G, saya geser ke atas. Sorry maaf, saya salah pilih. Iya, saya klik di bagian lightingnya, saya geser ke atas. Saya pakainya yang 1000 aja, 1000 watt. Terus standarnya nih, standar dia 1000 watt ini untuk ukuran 1 meter ya teman-temannya. Oke. Terus kemudian setelah sampai di sini teman-teman juga bisa mengontrol yang namanya radius. Radius ini untuk apa? Jadi kalau misalkan saya ketik 0 gitu ya, dia bayangannya akan lebih pekat. Nah ini berlaku baik spot maupun area teman-teman, baik poin, spot dan area ya. Jadi untuk sun juga sama kurang lebih ya. Tapi pada umumnya poin, spot, terus kemudian area semua menggunakan sistem tadi luringnya ya. Oke teman-teman, jadi bahwa teman-teman hanya mengontrol di bagian poin dan spot, radiusnya berapa. Misalkan saya maunya 2, kalau 0 berarti dia kosong, artinya bayangannya flat ya. Nah, sedangkan kalau saya ketik angka 1, teman-teman bisa melihat bayangannya sedikit agak ngeblur. Kurang lebih seperti itu ya. Begitu pula kalau saya kasih nilai 3, apa yang terjadi? Makin ngeblur, teman-teman. Itu dia teman-teman ya.
Jadi cara kerjanya seperti itu teman, untuk bermain lighting bagi yang poin, spot maupun area. Nah teman-teman, kalau saya ingin merubah, misalkan saya kepengen lightingnya ada banyak, boleh nggak sih? Apakah lighting itu hanya satu doang? Tidak. Lighting juga bisa digunakan banyak teman-teman, tapi kita harus pintar-pintar mengontrol powernya, kekuatan cahayanya yang akan dikeluarkan, kurang lebih yaitu di powernya ya teman-teman. Oke, contohnya misalkan saya ingin membuat lightingnya, saya kepengen duplikat aja deh gitu ya. Misalkan saya klik di sini, lalu teman-teman saya coba tekan Shift D ya, tekan Shift D. Jadi teman-teman nih ada dua lighting yang saya pakai, saya geser ke kiri. Iya. Terus kemudian teman-teman bisa ngeliat bahwa ini blurringnya terlalu kuat, jadi saya kasih satu saja. Ini juga sama, saya kasih satu teman-teman. Ada dua ya teman-teman, ada dua lighting. Oke, yang satu warnanya saya ganti warna hijau, jangan lihat. Oke, sedangkan yang satunya lagi itu warnanya adalah tadi biru ya, sorry, yang kedua hijau ya. Oke, yang pertama biru, yang biru saya ganti kuning deh. Iya, ini dia teman-teman. Jadi gitu ya, jadi pada dasarnya lighting untuk poin nanti baik color, power, spekular itu sama. Nah gitu ya. Oke, nah kira-kira tampilannya seperti ini kalau kita perhatikan. Nah, pelan-pelan ya teman-teman. Ini saya hapus dulu ya, saya hapus lagi. Jadi itu poin untuk yang lighting lamp yang pertama. Saya hapus dulu, saya geser ke sini aja deh. Saya tekan X, saya geser ke sini ya. Nah ini dia. Oke, dah. Cahaya saya ganti menjadi terang. Iya, kayak gitu ya teman-teman. Oke, terus kemudian radiusnya 1. Nah, kalau spekular ini apa sih? Iya, spekular ini apa sih? Jadi teman-teman kalau misalkan spekular saya naikin menjadi 5, teman-teman bisa melihat bahwa ada seperti cahaya kecil tampil di sini. Nah, itu dia fungsi spekular ya. Spekular ketika nilainya besar, 10 atau 20, 30, kita lihat apa yang terjadi dan glossy-nya makin kelihatan. Ya, glossy-nya makin kelihatan. Ketika saya kasih 50, makin kelihatan lagi. Oke, saya coba untuk tekan Shift C supaya kelihatan semua. Nah, itu dia teman-teman. Biar kelihatan kayak gini, tampilnya kayak gini ya. Ya. Oke, saya geser dulu. Saya tekan angka 5 supaya normalnya seperti apa. Saya geser ke atas pakai Shift. Teman-teman bisa lihat lebih dekat ya, lebih dekat bahwa kalau misalkan saya masih aktif di lighting ya. Kalau lightingnya misalkan jauh memilihnya, teman-teman bisa klik di sini nih. Nah, paling gampang. Ya, paling gampang di situ. Terus teman-teman tinggal klik bagian lightingnya kurang lebih. Ya. Oke, ini ada plan, ini kan ada poin dan sebagainya. Saya pilihnya pakai yang poin aja. Oke, sudah jelas ya teman-teman bahwa kalau color ini adalah untuk warna cahaya, power ini kekuatan cahaya, sedangkan spekular ini untuk kira-kira kekuatan dari nanti si lampu itu mengkilatnya seberapa besar. Jadi titik biasnya ketahuan di situ ya. Kalau saya kasih 1 ya hilang, jadi soft gitu ya. Tapi kalau teman-teman ketik misalkan 60, dia akan lebih mengkilat seperti itu. Oke. Dan ini bisa dimainkan di antara dua aja. Saya bisa mainnya antara power dan spekular saya gabung ya. Baik misalkan di sini 500, saya lihat saya nggak mau terlalu terang, saya maunya agak lebih redup tapi mengkilat. Nah, saya kepengennya misalkan terang banget gitu ya, 2000, terus kemudian tapi tidak mengkilatnya saya kurangi, saya mau 10 aja mengkilatnya ya. Saya klik di sini, saya klik 10, jadi agak soft. Itu bisa teman-teman. Nah, enaknya di Blender seperti itu ya. Sebenarnya hampir sama dengan 3D lainnya, seperti di Maya maupun di 3D Max kurang lebih. Oke teman-teman, jadi color, power, spekular dan radius sudah saya jelaskan bahwa itu adalah parameter standarisasi dari lamp lighting point. Untuk yang spot juga sama teman-teman. Untuk yang spot juga sama. Jadi kalau teman-teman di sini saya geser dulu belakang spotnya arahnya karena tidak mengarah ke objek, teman-teman tinggal klik aja si bagian ujungnya lalu digeser ke arah si objeknya. Terus teman-teman juga kalau untuk yang spot ini teman-teman harus bermain yang namanya di sini ada untuk mengontrol ya teman-teman. Kira-kira kalau untuk color, power dan spekular dan radius sama ya, tidak ada perubahan, sama teman-teman. Teman-teman bisa menggeser di sini ada pengaturan kira-kira besarnya dari
jangkauan lingkaran si spotnya. Nah, teman-teman. Terus teman-teman juga bisa mengatur antara blendnya seperti apa. Apakah mau lebih kuat? Nah, jadi blend ini artinya cahaya fokus yang tengah, terang yang paling tengah. Sedangkan kalau size ini adalah besaran dari keseluruhan yang akan dituangkan. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian pinggir, kalau saya pilih band, jadi ketika saya kecilkan, makin rapat dia makin menguat, jadi bulatnya ketahuan banget. Nah biasanya kalau lampu-lampu tembok itu dia demandnya di sini. Nah, lampu-lampu tembok ya, menggunakan bandnya kira-kira agak lebih redup, lebih soft, nah lebih enak. Jadi blend ini fungsinya untuk supaya buletan dari spot yang kita mau itu tidak terlalu pekat, jadi agak ngeblur, kurang lebih seperti itu ya. Ini sering dipakai ketika kita bermain seperti lampu tembok kurang lebih. Oke, kalau yang berikutnya poin sudah ya, tadi saya sudah jelasin. Terus spot sudah. Sekarang yang area sama kayak tadi saya jelaskan di awal. Jadi bahwa area ini biasanya sama lampu-lampu yang ditaruh di pinggir dinding, biasanya itu kalau di ruangan tamu atau di ruang studio nyala tampilannya, jadi bisa panjang. Bukan lighting objek ya, bukan mesh lighting. Mesh lighting tuh lain lagi, nanti saya jelaskan mengenai mesh lighting nanti ya teman-teman, tidak di sesi ini karena untuk masih basic, jadi saya menjelaskan point, sun, dan spot, dan area teman-teman. Oke. Nah teman-teman, kalau untuk yang area teman-teman tinggal diatur di sini, misalkan arahnya ke sini ya. Terus teman-teman juga dimainkan kira-kira ke belakangnya, mau saya pindahin belakangnya gitu ya, kira-kira belakangnya saya pindahin deh, saya tekan G, lalu saya coba geser ke arah misalkan Z atau misalkan ke arah Y gitu ya, ke sini gitu ya, terus atau ke sana, atau saya tekan X. Nah teman-teman bisa ngeliat bahwa, nah itu dia teman-teman, kalau saya sampai di sini terus saya turunkan lagi, teman-teman bisa ngeliat bahwa oke. Lalu saya tekan G lagi, lalu teman-teman tekan X lagi, kita lihat ke depan. Nah teman-teman lihat ya, jadi ada batasan tertentu cahaya yang akan dikeluarkan. Saya kasih 1000 aja deh, jangan terlalu kuat. Nah terus kemudian areanya saya kecilkan aja ya teman-teman, 0,5 ya, 0,5 juga kecil. Nah itu dia teman-teman, saat ini memang tidak terlihat gitu ya, terlihatnya ketika teman-teman misalkan saya tekan G, lalu saya geser ke sini, terus kemudian teman-teman juga mengarahkan ke bawah, misalkan saya arah ke bawah ya, saya klik lightingnya, terus kemudian saya geser ke bawah, kira-kira gitu ya, teman bisa ngeliat bawah. Nah itu dia kondisinya kayak gitu. Saya geser ke bawah dulu, itu dia bawah sini, terus kemudian saya coba geser lagi ke sini. Nah ya, teman bisa lihat ya, ini saya ada arahnya udah ke bawah. Nah saat ini saya tekan G dulu, lalu saya geser ke Z, teman-teman. Itu dia teman-teman ya. Oke, saya tempel di sini, terus teman-teman cahaya jangan terlalu kuat, kasih aja 500. Terus kemudian teman-teman bisa ngeliat bahwa kalau saya kasih 2 meter, nah teman-teman bisa lihat ya, kalau saya kasih 4 meter, nah itu dia. Jadi cocoknya nih buat lampu-lampu di tembok yang ada lampu panjang, itu cocok. Oke teman-teman, simple, sangat sederhana. Itulah poin-poin lighting yang standarisasi basic dari si lamp lighting. Jadi teman-teman gak usah khawatir bagaimana cara membuat bayangan supaya agak ngeblur. Nah itu berarti di radius. Terus bagaimana cara mengontrolnya besar kecilnya dari cahaya, oh berarti mainnya power. Terus bagaimana supaya kelihatannya mengkilatnya tidak terlalu kuat, oh berarti mainnya spekular. Bagaimana caranya kalau kepengen warna lampu yang dirubah, berarti saya mainnya di color. Itu cara menggunakannya ya teman-teman ya, gampang. Jadi 4 poin ini sering dipakai, sampai ke radius juga sama, itu baik di point, spot maupun di area. Saat ini kita coba lighting di satu ruangan ya, saya sudah siapkan filenya, nanti coba saya share juga ke teman-teman, saya kasih link filenya di description. Teman-teman kita buka dulu filenya ya, buka file latihan. Ini nggak usah disimpan. Di sini ada ruangan, sudah siapin. Ini dia ruangannya teman-teman. Ruangan ini saya buat, jadi teman-teman nggak usah buat-buat lagi, tinggal ambil aja. Nah bagaimana caranya ketika ada ruangan seperti ini, saya ingin memberi lighting, kurang lebih seperti itu ya. Oke, langkah pertama setelah saya ambil di sini teman-teman bisa untuk
mengambil lighting, menambahkan lighting. Karena belum ada lighting, saya harus klik dulu add, pilihnya light, lalu point. Oke, lalu teman-teman geser ke atas. Iya, seperti itu. Setelah digeser ke atas, memang tidak terlihat karena kondisi kita saat ini sedang di bagian yaitu material standar display, ya, viewport yang render normalnya. Nah, teman-teman harus menghidupkan di bagian viewport rendernya, yaitu di sini. Saya tunjuk. Oke, nah kenapa tidak terlihat? Karena kondisi lampu yang saya punya adalah masih 10 watt, gitu ya. Kenapa saya kasih 10 watt? Kenapa nggak langsung 1000? Nah, teman-teman, saya lakukan ini supaya teman bisa ngerubah, gitu, bisa ngerubah. Oh, harus kasih 1000. Kalau teman-teman langsung kelihatan 1000 ya silakan, nggak apa-apa. Oke, jadi kekuatannya saya naikkan kira-kira menjadi 3000, ya, lebih terang. Terus kemudian setelah sampai di sini warnanya sudah saya dapatkan. Terus kemudian saya kepengen bikin lampu di pinggiran ini nih, sama di sini ya. Oke, saya teman tinggal menambahkan lagi mesh, pilih mesh lagi, lighting, pilihnya namanya point lagi, tidak apa, atau pilih langsung area juga boleh. Saya pilih area. Oke, terus kemudian setelah saya pilih area, teman-teman pilihnya di sini sama. Saya naikkan ke atas dulu deh, saya naikkan ke atas dulu. Saya naikkan ke atas dulu ya, teman-teman, kira-kira di sini. Terus teman-teman tinggal diketik nilainya kira-kira 3000 sama deh. Nah, 3000. Terus kemudian teman-teman pilih jenisnya rectangle, modelnya ya. Terus teman-teman tinggal atur kira-kira size-nya saya kasih kira-kira 6 meter. Teman bisa ngeliat ya perubahannya kayak gini. Nah, tuh dia, 6 meter. Nah, kurang 6 meter. Coba saya kasih 20 deh. Oh, kurang ternyata, teman-teman. Oke, saya kasih 50. Oh, kebanyakan. Oke, saya kasih kira-kira 40 saja. Masih kebesaran, 30 saja. Cukup. Setelah sampai di sini, teman-teman tinggal menggeser ke arah ke dinding ke kanan. Gesernya ke sini pakai ini ya, pakai move ya, pilih move, geser ke dinding kanan. Oke, itu dia, teman-teman. Jangan sampai lewat. Kalau teman-teman masih kurang bingung, tinggal digeser kemari aja, tekan shift, geser lagi. Nah, teman-teman tinggal diatur kira-kira ke arah atas. Nah, itu dia. Oke, teman-teman tinggal diatur, geser ke atas, teman-teman. Taruh di sini. Nah, itu dia, teman. Kadang-kadang ada tuh kamar yang lampunya cahaya seperti itu, cahaya ngumpet. Ada ya, teman-teman ya. Sering yang ngeliat kayak gitu ya. Oke. Kira-kira cahaya begitu, terus kemudian teman-teman, saya kepengen duplikat, mari gimana caranya? Oke, teman-teman cukup tekan Shift D. Oke, teman-teman sudah mendapatkan ya lightingnya. Ini saya tekan escape dulu, teman-teman langsung tekan R, tekan Z. Ya, tekan Z. Setelah tekan Z, lalu ketik angka 90, enter. Ya, saya ulangi dulu, saya hapus dulu, saya delete. Oke, bentar ya, saya hidupkan dulu. Ini hotkey-nya tidak keluar. Saya tekan N. Kalau teman-teman tidak ada screen key ini, harus diinstal dulu ya, teman-teman. Oke, ini sudah keluar. Teman-teman diaktifkan dulu di bagian lighting-nya, lalu tekan Shift D. Oke, ini udah saya geser, udah ke duplikat ya. Lalu tekan Escape supaya kembali ke awal, lalu teman-teman tekan R, lalu tekan Z, lalu ketik angka 90. Enter. Nah, selesai. Nah, teman-teman dari sini tinggal digeser deh, terserah deh arahnya kemana. Nah, tinggal diatur, pakai move lagi, gesernya ke sini. Ya, kira-kira pakainya ini dia. Saya geser ke belakang. Nah, Nah, itu dia, ke belakang di sini. Oke, kemudian saya geser lagi ke sini. Seperti biasa ya, teman-teman, pelan-pelan. Oke, saya tekan G. Oke, lalu ke arah Y atau X. Saya pilihnya Y. Nah, itu, teman-teman. Jadi ya. Nah, ini kenapa sampai hilang? Karena masuk ke dalam itu ya, jadi terlalu tinggi, jadi saya turun ke bawah dulu. Saya turun ke bawah. Nah, saya turun ke bawah. Tadi terlalu masuk ke dalam. Nah, itu dia, teman. Bisa ya, teman-teman ya. Jadi cara kerjanya seperti itu, dan kemudian warnanya saya ganti. Wah, saya kepengen suasananya kayak anak muda deh lampunya. Saya kepengen warnanya agak pink. Hehehe. Ini juga warnanya agak kebiruan. Ya, atau ungu deh. Atau biru juga boleh, atau kuning juga boleh. Silakan. Atau merah juga boleh. Itu terserah teman-teman ya. Oke,
kira-kira warnanya seperti apa, terserah kira-kira baiknya bagaimana. Nah, teman-teman bisa ngeliat ya, kalau poinnya mau diatur, saya maunya poinnya jangan 30, radiusnya saya maunya radiusnya sekitar 2 aja. Ya udah 2 aja, nggak usah banyak-banyak, kurang lebih seperti itu ya. Oke, setelah ini saya coba ingin membuat lighting tambahan spot. Nah, spot ya. Saat ini konsentrasi tidak memberi tekstur pada objeknya ya, tapi lebih fokus ke lightingnya. Saya ingin mengambil, misalkan saya kepengen ini deh. Saya pakai yang lampu tengah ini. Ya, lampu tengah ini nih yang point. Saya shift D. Saya tekan shift D, lalu teman-teman geser ke belakang, yaitu ke arah sumbu X. Ya, sumbu X belakang sini ini. Taruh di sini aja, selesai. Lalu teman-teman pilihnya spot ya. Jadi ini saya campur nih antara point, spot, dan area saya campur. Terus kemudian saya coba arahkan yang di sini nih teman-teman. Kalau diperhatikan, saya tekan shift, tombol tengah saya geser, teman-teman tinggal ditarik ininya, arahnya ke sana. Nah, oke, kurang lebih kayak gitu ya. Kira-kira sesuai dengan selera, maunya bagaimana. Terus kemudian saya kepengen mainnya di blendnya, saya naikin supaya agak sedikit soft. Wah, gitu teman-teman. Oke, terus kemudian setelah sampai di sini teman-teman, saya coba untuk shift D lagi. Saya tekan G dulu deh, saya tekan Z, saya naikin ke atas biar agak lebih tinggi, kira-kira di sini. Oh, kelewatan. Udah, cukup segini aja. Lalu teman-teman tinggal digeser ke G lalu ke Y. Nah, itu arahnya berubah ke agak sedikit di sini. Nah, ceritanya di sini teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Oke, terus poinnya saya geser ke bawah, agak ke bawah dikit ya. Saya geser ke sini. Dikit ya. Oke, Terus saya besarin. Saya besarin dikit. Ya, kira-kira sedikit agak kelihatan sampai bawah. Iya, ceritanya begitu. Oke, setelah sampai sini saya tekan shift D, lalu teman-teman geser ke arah X. Silakan ke arah X. Sorry, saya tekan Y aja deh. Ke arah Y aja ya. Saya pengen duplikat arah sini aja. Ke arah Y aja duplikat. Oke, lalu saya ganti warna. Saya duplikat lagi. Saya save D lagi. Saya coba geser Y. Arahnya Y. Kira-kira di sini. Ya, teman-teman. Oke. Ya. 3 itu aja yang saya pakai. Terus kemudian teman-teman tinggal diganti warna. Saya maunya warnanya agak biru. Nah, teman-teman kita lihat. Birunya nggak kelihatan banget ya teman-teman. Nah, supaya kelihatan bagaimana, teman-teman harus meningkatkan powernya. Saya maunya misalkan 40.000 atau misalkan 20.000 deh. Oke, kita lihat lebih kuat ya. Caranya begitu teman-teman. Jadi klik lagi, terus kemudian teman-teman tinggal diatur kira-kira warnanya apa. Saya maunya warnanya merah. Bukan warna merah, tapi di sininya 20.000. Nah, begitu pula dengan di sini sama. Saya klik di sini, lalu teman-teman tinggal dirubah 20.000. Simpel ya, sederhana ya. Itu cara kerjanya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menggunakan point, spot, dan area. Kalau bayangannya ini maunya agak lebih terang atau lebih warna berbeda, teman-teman bisa merubah suasananya dengan word lightingnya. Di sini klik aja di word areanya, teman-teman tinggal merubah warnanya. Saya mau suasananya agak sedikit terang. Nah, ini teman lebih terang ya jadinya. Terus kemudian teman-teman tinggal mencoba untuk menaikkan nilainya warnanya agak kuning dikit. Nah itu dia teman-teman. Agak kuning dikit ya. Jangan kuning banget, kira-kira begitu. Dah, teman-teman. Oke, saya naikkan sedikit lebih terang. Terlalu terang, dikebawain sedikit, pelan-pelan. Nah, cukup segitu. Ya, cukup ya. Oke, saya kembali lagi ke lightingnya. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah mendapatkan tampilan untuk menggunakan lighting. Saya sudah menggunakan 3 lampu. 3 lampu, yaitu lampunya lampu ini berubah nih ternyata. Saya harus pakai area. Nah, areanya berubah nih, teman-teman ya. Ternyata di sini saya salah pilih, ini udah benar. Ini kepilih teman-teman. Tadi saya tidak sengaja kepilih, yaitu di area. Saya coba kasih sekitar 40 saja. Nah, itu dia. Kebesaran. 35 deh. 35 meter. Besaran nggak sih? Besarannya. Cukup 30 deh. 30 saja.
Udah cukup. Oke teman-teman, cara kerjanya seperti itu menggunakan lighting, jadi bisa dicampur baik itu menggunakan ini terbalik posisinya ya, teman-teman bisa ngeliat bahwa hasilnya seperti ini. Teman-teman ya, bahwa cara kerjanya seperti itu teman-teman. Untuk menggunakan lighting nanti teman-teman tinggal diatur menggunakan warna-warna yang saya sudah jelaskan di sesi 3 kalau nggak salah ya teman-teman. Nanti hasilnya seperti apa. Kalau teman-teman ingin menggunakan warna, nanti hasilnya seperti ini. Saya buka filenya ini. Kan mau ngasih warna yang agak berbeda hasilnya. Nah, ini dikasih tekstur kurang lebih seperti itu ya. Ini lighting yang kita lakukan tadi. Terus kemudian saya menambahkan sedikit tekstur kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Jangan lupa bila mana materi ini bermanfaat, di-share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman lain juga bisa mendapatkan ilmu baru dari 3D Blender yang saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya di 3D Blender.